waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Jawatu iman yang dimuliakan Allah. Pertama kita panjatkan syukur alhamdulillah setelah 2 ahad pengajian kita libur, ahad ini bisa kita mulai kembali insyaallah dengan semangat yang lebih segar, karena kita sudah ditempa oleh pembinaan yang ada dalam ibadah selama bulan Ramadan. Sebelum saya membahas atau tadarus mengenai basmalah dalam Al-Fatihah, sedikit kita ingin menyatakan keprihatinan yang mendalam atas musibah dan bencana yang menimpa bangsa dan negara ini, khususnya bagi saudara-saudara kita yang merasakan akibat paling parah dari gempa bumi, mulai dari gempa bumi Jawa Barat di bulan Ramadan yang lalu, kemudian Sumatera Barat dan Jambi. Mudah-mudahan kaum muslimin dan mukminin yang wafat karena gempa itu dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mati syahid, serta diampuni segala kealpaan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang masih hidup juga diberi kesabaran dan ketabahan menerima ujian dan cobaan ini. Hanya Persatuan Islam masih fokus membantu mengatasi akibat dari gempa di Jawa Barat. Jadi kalau teman mau menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam itu, untuk Persatuan Islam masih fokus membantu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh ikhwan-ikhwan kita di Jawa Barat. Itu saja yang perlu saya sampaikan, karena saya khawatir dengan adanya gempa di Sumatera Barat yang jauh lebih dahsyat, kemudian semua potensi bantuan diarahkan ke Sumatera Barat dan Jambi, padahal di Jawa Barat masih dibutuhkan bantuan untuk mengatasi saudara-saudara kita yang terkena bencana Ramadan yang lalu. Bahasan yang saya sampaikan pagi ini tentu lebih bersifat tadarus mengenai Bismillah dalam Al-Fatihah. Ada 2 pokok sebenarnya dalam kaitan ini yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Dan persoalan kedua nanti, apakah basmalah dalam Al-Fatihah ketika sholat itu dibaca jahar keras atau dibaca sir pelan? Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan pendapat
mengenai apakah basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Sebagian menyatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sehingga konsekuensinya akibat lanjutannya Bismillah menjadi tidak harus dibaca dalam sholat. Sebagian lagi berpendapat bahwa Bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, hanya tidak diberi nomor ayat seperti Bismillah pada surat-surat yang lain. Sebab kalau Bismillah dianggap bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, secara langsung atau tidak, berarti diyakini, dipercaya bahwa di dalam Al-Quran ada emoh. Mana emoh itu? Ada tambah. Padahal jumlah Bismillah dalam Al-Quran ada berapa? Ada 113 Bismillah. Oleh sebab itu mari kita lihat, kita kaji apa alasan mereka yang menyatakan bahwa Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya namanya Al-Jami'ul Ahkamil Quran, Annal Fatihata laha isna asyara isman. Surat Al-Fatihah itu memang satu surat Al-Quran yang paling banyak diberi nama. Ada 12 nama menurut Imam Al-Qurtubi. Surat Al-Fatihah itu disebut juga surat As-Salat, Alhamdu, Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Makani, Al-Quranul Azim, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Asas, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah. Nah, itu nama-nama dari surat Al-Fatihah. Ada 12 nama. Begitu menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya juz 1 halaman 111. Dalil pertama yang dijadikan alasan oleh mereka yang berpendapat bahwa Bismillah bukan dari Al-Fatihah adalah hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis itu disebutkan man sholat sholatan, barang siapa yang melaksanakan satu sholat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, lantas tidak dibaca dalam sholat itu ummul Quran, yaitu Al-Fatihah tadi disebut di atas, fahiya hiddajun, maka sholatnya itu sia-sia. Salatan, Nabi mengatakannya 3 kali. Ghairu tamamin, sampurna. Pakilah di Abi Hurairah. Lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, inna nakuna wara'al imam, bagaimana jika kami bermakmum ada di belakang imam? Faqala, kata Abu Hurairah, ikra biha fi nafsika, bacalah Fatihah itu dalam hati. Yang membaca dalam hati itu artinya mengikuti bacaan imam. Yang disebut
diam dan mendengarkan itu sebenarnya mengikuti bacaan imam dalam hati. Kalau di kita kan kecenderungannya ketika imam baca Fatihah, makmum pada diam, tapi ketika imam baca surat, banyak makmum yang kemudian membaca masing-masing Al-Fatihah. Ketika imam lupa ayat juga tidak ada yang memberitahu makmum itu, karena masing-masing sibuk dengan bacaannya. Lalu kata Abu Hurairah, "Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul." Aku mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam Al-Hadits. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Qasamtu, aku membagi sholat itu antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian, nisfain, seteng-seteng, setengah-setengah. Yang dimaksud sholat di sini bukan sholat dalam pengertian seluruhnya. Kalau dilihat kalimat selanjutnya, tapi yang dimaksud aku membagi sholat di sini bacaan sholat yakni Al-Fatihah menjadi setengah buat aku, setengah buat hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi sekali lagi sholat di sana bukan membagi sholat menjadi dua bagian, tapi membagi bacaan sholat yakni Fatihah. Di dalam ilmu balaghah kalimat ini disebut kalimat majaz, majaz mursal. Min itlaqil kul wa iradatil juz. Kalau dalam bahasa Indonesia termasuk gaya bahasa kontemproparto, disebut seluruhnya sholat, padahal yang dimaksud hanya sebagian sholat. Misalnya SMA 1 Bandung menjadi pemenang pertandingan sepak bola antar SMA se-Jawa Barat. Padahal yang main bola berapa orang? 11 orang, tapi disebutnya SMA 1, tidak main semua. Disebut seluruhnya, padahal yang dimaksud hanya sebagian. Ini juga aku membagi sholat, maksudnya bacaan sholat. Terbukti kalimat selanjutnya, fa'idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa'idza qala ar-rahmanir rahim, kalau si hamba itu mengucapkan Ar-Rahman Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, apabila si orang itu membaca maliki yaumiddin, qala, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Fa idza qala, apabila si orang itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hada baini wa baina abdi, kalimat ini dibagi dua, bagian aku dan bagian hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa'idza qala, apabila si orang itu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Allah berfirman, ada li abdi, nah kalimat ini
bagian hambaku. Wali abdi, dan bagi hambaku, Masya Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia minta, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa dari hadis ini? Di sini, Bu, dalam hadis ini tidak disebut bismillah. Yang disebut itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Maka kemudian diambil kesimpulan oleh mereka yang berpendapat bahwa bismillah bukan Fatihah. Nah, kan buktinya tidak disebut nih oleh Allah. Dalam Al-Fatihah itu dibagi dua. Ada bagian aku yang sifatnya menyanjung Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bagian Allah. Hamba memuji kepada Allah. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai selesai, itu bagian hamba yang meminta. Bismillah tidak disebut. Maka kemudian dianggap, disimpulkan, bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Di dalam tafsir Al-Manar juz 1 halaman 85 di komentar kesimpulan mereka yang berpendapat seperti tadi, wa huwa istidlalu salbi. Itu cara seperti itu disebutnya istidlal salabi. Istidlal salabi itu menetapkan tidak ada hanya karena tidak disebut. Kamu makan dengan apa? Dengan ayam, goreng ayam, rebus telur, sambal goreng. Nasinya tidak disebut. Saya makan dengan ayam goreng, rebus telur, sambal goreng. Apakah karena nasinya tidak disebut kemudian nasinya tidak dimakan? Itu namanya istidlal salabi. Jadi mengambil kesimpulan tidak ada nasi karena tidak disebut. Padahal sudah lazim kalau makan itu ya pokoknya adalah nasi. La yu'aridu al-qat'iyul mutawatir. Tidak bisa mengalahkan dalil yang qat'i, yang pasti dan mutawatir. Yaitu apa? Wa huwa isbatuha fil mushaf. Yang kalau tadi kan hanya karena tidak disebut dianggap tidak ada. Maka kesimpulan seperti itu tidak bisa mengalahkan fakta yang jelas bahwa bismillah itu termuat di dalam Al-Quran. Wa ijma'ul qura' ala qira'atiha, dan kesepakatan para ahli qiraat, ahli membaca Al-Quran, ala qira'atiha, untuk membaca bismillah itu. Wa dalalatul hadis dhaniyatun salbiyatun. Dalil hadis ini bersifat dhaniyah, sangkaan, bersifat dhani, sangkaan, dan salabi. Wa isbatul basmalah, sementara keberadaan bismillah ijabiyun qat'iyun, bersifat ijabi, positif, dan qat'i, yakni pasti keberadaannya. Seperti saya ambil contoh bandingan di nomor 4. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, kanu, keadaan mereka yastaqtimuna al-qira'ah, memulai bacaan
bilhamdulillahirabbil alamin, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nabi, kata Anas, Abu Bakar, Umar, Utsman memulai bacaan sholat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin di sini maksudnya surat Al-Fatihah. Lihat di atas tadi di nomor 1. Salah satu nama surat Al-Fatihah itu nomor 2 adalah Alhamdulillah. Makanya tidak bilhamdi dibacanya, tapi bilhamdu dengan surat Al-Fatihah. Memulai bacaan sholat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti tidak disebut di sini doa iftitah, tidak disebut di sini sebelum baca Fatihah apa bu? Takut. Apakah karena doa iftitah dan takut tidak disebut kemudian dianggap tidak ada? Kan tidak. Itu yang disebut dengan istidlal salabi, cara mengambil kesimpulan menyatakan tidak ada hanya karena tidak disebut. Lalu yang kedua, yang dipakai argumen oleh mereka yang menyebut bahwa bismillah bukan dari Al-Fatihah, yakni hadis di nomor 5 di makalah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi qala bersabda, inna suratan, sesungguhnya satu surat minal Quran, dari Al-Quran, salasuna ayatan, yang jumlahnya 30 ayat. Syafaat dirajulin, yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang, hatta ghufira lahu, hingga ia diampuni dosa-dosanya. Surat apa yang 30 ayat yang bisa memberi syafaat sampai diampuni dosa-dosa orang itu? Wahia suratu, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat Al-Mulk, Al-Mulku. Surat Al-Mulku itu silakan nanti dicek di rumah, buka berapa ayat, 30 ayat, seperti pernyataan hadis ini. Bismillah tidak diberi nomor ayat, karena memang Bismillah dalam semua surat dalam Al-Quran tidak diberi nomor ayat. Sebab kalau diberi nomor ayat dengan Bismillah, maka surat Al-Mulku ini menjadi berapa ayat? 31. Sementara Nabi mengatakan surat Al-Mulku itu 30 ayat. Lalu disimpulkan, oh berarti Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Mulku itu. Nah, ulama yang berpendapat sebaliknya, memang surat Al-Mulku itu 30, tapi bukan berarti Bismillah bukan bagian dari surat itu. Persoalannya hanya karena tidak diberi nomor ayat saja. Lagi pula hadis ini menurut keterangan di dalam kitab Nailul Autor juz 2 halaman 233, Imam Al-Bukhari menilai hadis ini ada ilah, ada cacat. Di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, rawi bernama Abbas Al-Jusani tidak diketahui mendengar dari sahabat Abu Hurairah. Sementara yang menyatakan bahwa Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lain
argumentasinya nomor 6 sampai dengan nomor 8. Nomor 6 dan nomor 7 yang pokok. An Anasin, dari Anas, qala, dia berkata, baina Rasulullah data yaumin baina adhurina, ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah kami, tunjuk ngariung, idfa'atan, tiba-tiba Rasulullah tertidur sebentar. Jika ibu-ibu ke ngawas kita, ukur malototan makanan ujung-ujung riet ayat gempa buatan. Gempa buatan itu terjadi waktu ngaji dan jumaahan. Lihat. Tapi Rasulullah tertidur itu ternyata memang oleh Allah sengaja dipersilahkan tidur karena mau menerima wahyu. Hari masalah Nabi Acai. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah bangkit sambil tersenyum. Bangun tidur dan terus senyum-senyum. Fakulna, para sahabat kaget mungkin, lalu bertanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat anda tersenyum wahai Rasulullah? Qala, kata beliau, unzilat alaiya anifan suratun, diturunkan kepada kami barusan. Anifan itu barusan, cikene, suratan, satu surah. Baqarah, lalu Nabi membacakan surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadis Muslim. Nah, justru ini jadi dalil bahwa bismillah itu termasuk bagian dari surat dalam Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah. Karena terbukti hadis ini menyatakan langsung dibacakan oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tadi kan hanya karena tidak disebut, kemudian disimpulkan tidak ada. Dan yang kedua, An Abi Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, Su'ila Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ditanya tentang apa? An sab'il masani. Sab'il masani itu artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul masani ini nama lain dari surat Al-Fatihah. Tadi di awal di halaman itu disebut Al-Masani, maksudnya Sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ali ditanya, Pakol, lalu Ali membacakan mulai dari Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakilalahu, lalu dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, innama hiya sittu ayat. Wah, kalau dari Alhamdulillah hanya 6 ayat. Padahal surat Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dimulai dari Alhamdulillah berarti hanya 6. Pakola, lalu Ali memulai lagi, diralat, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari basmalah. Begitu riwayat Imam Ad-Darqutni di dalam kitabnya Juz 1 halaman 311 nomor 1181. Kemudian
Ada juga yang berpendapat bahwa bismillah itu diturunkan hanya sebagai pemisah antar surat. Ini berdasar perkataan sahabat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, ini bukan sabda Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi la ya'rifu fasla surah, tidak mengetahui pemisah surat, hatta sehingga tunazzala alaihi, diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Demikian di dalam Sunan Abu Daud juz 2 halaman 499. Jadi menurut keterangan Ibnu Abbas, Bismillah itu diturunkan sebagai pemisah antar surat. Tapi di komentar di dalam kitab Nailul Awtar juz 2 halaman 234 oleh ulama, laukana li fasli, kalau benar bahwa Bismillah itu diturunkan li fasli, untuk pemisah. Pertanyaannya, la kutibat baina bara'atin wal anfal, pasti akan ditulis antara surat Al-Anfal dan surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah disebut juga surat At-Taubah. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan Bismillah hanya At-Taubah. Kalau betul bahwa Bismillah itu sekedar pemisah antar surat, kenapa surat Al-Baro'ah tidak ditulis Bismillah? Pertanyaan yang kedua, walima kutibat di awal Al-Fatihah, kenapa ditulis di awal Fatihah? Kalau sekedar pemisah surat, kenapa harus ditulis di awal Fatihah? Sebab sebelum Fatihah tidak ada surat lain. Pemisah dengan surat yang mana? Oleh sebab itu, tidak bisa kalimat ini dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sebab kalau menyatakan Bismillah bukan dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lain, sekali lagi berarti yang bersangkutan meyakini bahwa di dalam Al-Quran ada ada tambahan, yaitu Bismillah sejumlah 113. Padahal para sahabat tidak ada yang berani mencantumkan sebelum Al-Fatihah mencantumkan ta'ud, sesudah Fatihah mencantumkan amin. Padahal membaca amin setelah waladhdallin diperintah oleh Nabi. Padahal baca ta'ud sebelum Fatihah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, baca ta'ud. Tapi ternyata tidak ada yang berani mencantumkan ta'ud sebelum Fatihah, tidak ada yang berani mencantumkan amin sesudah Fatihah, padahal itu diperintah. Karena Quran harus bebas dari tambahan. Quran kalamullah yang sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah diyakini bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka ketika sholat diperintahkan membaca Al-Fatihah, maka Bismillahnya juga harus dibaca. Hanya persoalannya, ada yang membacanya itu sir, pelan-pelan Bismillahnya, ada yang jahar, dinyaringkan. Ternyata itu juga ada riwayatnya, ada keterangannya mengenai basmalah disirkan dan dijaharkan, dibaca atau tidak. Hadisnya mayoritas bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Di sini saya muat
hadis Anas bin Malik mengenai bacaan bismillah dalam Al-Fatihah mulai dari nomor 9 sampai dengan nomor 16. Nah, hadis-hadis ini isinya nampak sekali bertolak belakang satu sama lain, kontradiktif. Coba saya baca satu-satu. Di mana letak kontradiksinya itu, pertentangannya itu? Anas nomor 9 nih. Anak Nabiya, sesungguhnya Nabi SAW, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi keduanya. Kalau keadaan mereka itu Nabi, Abu Bakar, Umar, yabtadi'una sholata, memulai sholat bilhamdulillahirabbil alamin, dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentu saja yang dimaksud sholat di sini bukan memulai sholat, memulai bacaan. Kan mulai sholat dengan apa pun bacaannya? Takbir, Allahu Akbar. Tidak ada orang mulai sholat alhamdulillah. Karena dalilnya ini, yaqtatibuna sholat. Maka pemahaman as-sholat di sini seperti saya katakan tadi, ini termasuk totem proparto, disebut dulu sholat pada maksudnya bacaan. Memulai bacaan dengan alhamdulillah. Ada yang menyimpulkan dengan alhamdulillah itu tidak membaca bismillah. Padahal alhamdulillah ini di sini surat Al-Fatihah. Lebih jelas nomor 10. Tapi tadi sudah sebenarnya di sini. Di sini jelas kanu yastaqbihunal qiraah, memulai bacaan dengan alhamdulillah. Ini bukan berarti tanpa bismillah. Alhamdulillah itu artinya dengan surat Al-Fatihah. Nomor 11, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik. Qatadah menerima dari Anas bin Malik, annahu haddatsahu, bahwasanya dia bercerita kepada Qatadah, sholaitu khalfan Nabi, aku sholat di belakang Nabi, wa Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Fakanu, keadaan mereka 4 orang berada di sini, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, memulai, maksudnya memulai bacaan bilhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya sama sebenarnya dengan surat Al-Fatihah. Tapi di sini ada kalimat la yadhkurun. Mereka yang 4 orang ini tidak menyebut, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim bi awalil qiraah wala bi akhiriha, di awal bacaan dan juga di akhirnya. Memang agak aneh ini. Memang ada gitu bismillah di akhir Fatihah? Ya kan, Fatihah mah dibaca di awal bukan di akhir. Tapi mungkin ini lil mubalaghah, jadi tidak dibaca di awal maupun di akhir. Kalau ibu-ibu mau makan baca bismillah dulu ya. Kalau lupa baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah gimana? Makan lagi saja. Baca bismillah. Bismillahnya itu ditambah bismillah awaluha wa akhiruha. Kalau di sini tidak menunjukkan saking tidak ada baca bismillah. Jadi selama baca Fatihah itu dari awal sampai akhir tidak baca bismillah. Ini sama sekali tidak baca. Nomor 12, hadisnya sama, tapi kalimatnya bakaru, saya kasih cetak tebal. Bakaru, keadaan mereka yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, la yajharun, tidak mengeraskan
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mengeraskan, kira-kira baca enggak? Baca, hanya pelan-pelan. Tapi nyata Rasulullah baca pelan-pelan, tapi ada sebagai tahu bahwa Nabi baca di mana pada kadangnya. Di atas tadi tidak baca. Di nomor 12 baca tapi pelan. Oke. Yang ke-13 masih Anas. Kalimat awalnya sama saja. Tapi di sini kalimatnya lam asma. Aku tidak mendengar ahadan minhum, seorang pun dari mereka, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, yaqra'u, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah tidak mendengar. Kalau tidak mendengar, mungkin baca, mungkin tidak. Nomor 14, An Qatadah qala, dari Anas juga, su'ilah Anas ditanya, kaifa kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas, bacaan Nabi itu gimana? Faqala, kata Anas, kana madan, bacaannya itu dipanjang-panjang. Summa qara'a, kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudu, bismillah. Nabi memanjangkan bismillah. Wa yamudu birrahman, memanjangkan kalimat ar-Rahman. Wa yamudu birrahim, memanjangkan kata ar-Rahim. Iya mah jelas. Cek Anas kene. Di atas mas tidak membaca. Di nomor 12 tidak menjaharkan, berarti baca hanya pelan. Yang ketiga tidak mendengar mungkin baca, mungkin tidak. Nomor 14 kan jelas mendengar, karena sampai dipraktekkan baca bismillahnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanjang-panjang. Tapi di nomor 15 lain lagi. An Abi Salamah taqol, dari Abi Salamah berkata, Sa'altu Anas, aku bertanya kepada Anas. Pertanyaannya seputar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan Rasulullah yastaftihu bilhamdulillahi rabbil alamin. Apakah Rasulullah itu memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim? Ya, imam ditanya ke, yakin ke Rasulullah itu baca Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah atau dengan bismillah? Faqala, kata Anas, innaka sa'altani, sesungguhnya engkau menanyakan kepadaku, an syai'in, tentang sesuatu, ma'ahfaduhu, yang aku tidak ingat, tidak hafal, tidak tahu. Padahal tadi semua sumbernya dari siapa? Dari Anas. Wa ma sa'alani ahadun, wa ma sa'alani, dan tidak ada yang menanyakan kepadaku, anhu, tentang hal itu, ahadun, seorang pun, qoblaka, sebelum kamu. Fakultu, lalu Abu Salamah nanya lagi, akan Rasulullah yusolli bin na'lain? Anas, Rasulullah pernah sholat pakai sendal enggak? Qala, kata Anas, na'am. Iya, pernah. Nah, ini yakin. Padahal sekali lagi yang dijadikan rujukan oleh yang sir maupun jahat itu sumber hadisnya sama dari Anas bin Malik. Kemudian gimana tuh pemecahannya? Qala al-Hafidz, di nomor 16 ini ada komentar di tafsir Al-Manar juz 1 halaman 89. Al-Hafidz itu Pak gelar buat ulama yang hafal berapa hadis ya? 100.000 hadis. Ibu-ibu hafal berapa hadis?
menjelaskan riwayat hadis fil istidkar, riwayat hadis Anas ini di dalam kitab Al-Istidkar. Kata beliau, hadal irtiro, hadis ini muttorib. Muttorib itu artinya goyah, artinya hadisnya itu kontradiktif, satu sama lain bertolak belakang. La taqumu ma'al hujjatun, tidak bisa dipakai hujjah, dipakai dalil. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Keterangan bersumber dari Anas tapi isinya bertolak belakang. Su'ila Anasun, Anas pernah ditanya, faqala, beliau menjawab, kaburat sinni wa nasitu, umurku lanjut, panjang umur Anas itu. Wa nasitu, dan aku menjadi pelupa. Biasa di sekolah mah, kolom pisang mah, ceker hilang. Nah, karena memang Anas termasuk sahabat yang dikasih umur panjang, dikasih anak banyak, dikasih harta cukup. Putra Anas bin Malik itu 99. Di sekolah bapak salah dan tilu kelasen. Kecinta ada harga jadi absen di sini. Oleh sebab itu, menurut penjelasan Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, hadis yang bersumber dari Anas ini tidak bisa dipakai dalil hujjah, baik oleh mereka yang mengatakan bismillah itu sir pelan-pelan maupun yang menyatakan jahat dinyalingkan. Maka kita harus mencari keterangan yang bersumber bukan dari sahabat Anas. Nah, kebetulan di sini ada beberapa hadis yang bersumber bukan dari Anas. Saya lihat lewat dulu nomor 17, lihat nomor 18. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, istri Nabi. Annaha su'ilat, bahwa Ummu Salamah ditanya an qiraati Rasulillah, tentang bacaan Rasulullah SAW. Faqala, kata Ummu Salamah, kana yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi itu yaqta'u, memotong-motong bacaan Fatihah itu ayatan-ayatan, satu ayat satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Begitu Pak kalau baca Fatihah teh. Ulangi durung-durung, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tarawih biasa teh. Itu tunjunan tuh bacaan Fatihahnya gitu teh. Bacaan surat Al-Fatihah mah satu ayat satu ayat. Ini keterangannya. Lihat Imam Ahmad di kitab Musnadnya juz 7 halaman 49 dan Abu Dawud di kitab Sunannya juz 2 halaman 53. Jadi ini bukan dari Anas, ini dari Ummu Salamah. Ternyata Nabi membaca Bismillah. Terus yang kedua dari Abu Hurairah, bukan dari Anas. Qala Rasulullah SAW, idza qara'tum alhamdulillah, jika kamu membaca alhamdulillah, di sini maksudnya Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Innaha, sesungguhnya Al-Fatihah itu Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim ihdaha, salah satu ayat
ayat dari 7 ayat itu. Ini tegas. Jadi surat Al-Fatihah itu disebut Sabul Matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ihda'a, salah satu ayat dari 7 ayat itu. Yang ketiga, ini saya ambil dari kitab Sunan Ad-Darqutni. An Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, an abihi dari abahnya, an jaddihi dari kakeknya. Anna Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah kelima, Qadimal Madinah, tiba di kota Madinah, hajan awit muktamiran, dalam rangka haji atau umroh. Fasolla bin nas, lalu sebagai khalifah dia mengimami orang. Tapi waktu imamannya itu falam yaqra bi bismillahirrahmanirrahim, beliau tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillah. Hina al Quran, ketika memulai bacaan Al-Quran. Wa qara'a bi ummil kitab, kemudian membaca Al-Fatihah. Falamma qada sholata, tatkala Muawiyah selesai imaman salat, atahu, mendatanginya al-muhajirun wal ansor, para sahabat muhajirin dan ansor yang masih hidup, min nihayatil masjid, dari berbagai sudut masjid. Faqalu, kata para sahabat yang masih hidup itu, atarokta salataka ya Muawiyah, kenapa kau meninggalkan bagian dari salatmu hai Muawiyah? Anasita bi bismillahirrahmanirrahim, apakah kau lupa membaca bismillahirrahmanirrahim? Jadi para sahabat itu malah seakan menegur Muawiyah, oh eta teh baca bismillah. Ternyata Muawiyah tidak menjawab. Jawabannya itu dengan action, dengan perbuatan. Falamma sholat bihim ukhra, ketika sholat mengimami mereka dalam sholat berikutnya, qara'a bismillahirrahmanirrahim. Muawiyah kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, tapi sumbernya dari Anas di dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 177. Ini sumbernya bukan dari Anas, menyatakan bahwa Rasulullah itu membaca bismillah dalam Fatihah dalam sholat. Kemudian yang dijadikan dalil juga oleh mereka yang mengatakan bismillah tidak usah dibaca, kembali ke nomor 17 di atas. An bin Abdullah bin Mughaffal, ini bukan dari Anas, tapi dari Abdullah bin Mughaffal. Qala, ia berkata, sami'ani abi, bapakku mendengarku, kata Abdullah bin Mughaffal. Wa ana fi sholat, ketika aku sedang sholat, aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Faqala li, ayahku berkata kepadaku, ai bunayya, wahai ananda, muhdasun, bid'ah itu, iyyaka wal hadath, hati-hati kamu dengan perbuatan bid'ah. Qala, kata bapaknya, walam aro, aku tidak melihat ahadan seorang pun min ashabi Rasulillah, di kalangan sahabat Rasulullah SAW, karena abgodo ilaihil hadatu fil Islam, yang paling dibenci
di dalam Islam adalah membuat bid'ah, yakni minhu, yakni salah satu di antaranya. Waqala, kata sang bapak, waqad sholaitu ma'a Nabi, aku pernah sholat bersama Nabi, wa ma'a Abi Bakrin, bersama Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Para asma ahadan minhum yaquluha, aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membacanya. Para takulha, maka kau juga jangan baca. Idza anta sholaita, jika kau sholat, pakul, baca mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kalau hadis ini sahih, sebenarnya hadis ini yang bisa dipakai sebagai argumen dalam Fatihah itu tidak membaca bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi di dalam tafsir Al-Manar juz 1 halaman 86 di komentar, Inna Abdullah bin Mughaffal, orang yang bernama Abdullah bin Mughaffal yang meriwayatkan hadis ini, wa huwa majhulun, orangnya tidak dikenal, majhul. Faqad kana lahu sab'atu aulad, Abdullah bin Mughaffal itu punya anak 7. Sementara di sini tidak disebut yang 7 itu anak yang mana yang meriwayatkan hadis ini. Di sini hanya disebutkan, coba lihat di atas, an-nibni, dari anak Abdullah bin Mughaffal. Padahal anak Abdullah bin Mughaffal ada berapa? 7. Nah, yang meriwayatkan hadis ini yang mana di antara yang 7 ini? Ini tidak disebut, tidak dikenal. Wahdiillah, dan ini adalah celaan. Tamnau sihatul hadis, jadi penghalang tentang kesahihan hadis ini. Disebutnya majhul. Jadi hadis ini dikategorikan hadis dhaif, hadis lemah, karena tidak jelas siapa Ibnu Abdullah bin Mughaffal. Kalau anak Abdullah bin Mughaffal itu hanya seorang, walaupun tidak disebut, itu bisa diterima. Ini kebetulan ada 7. Jadi tidak jelas dari siapa, dari yang mana. Oleh sebab itu, kembali kepada keyakinan pertama, bahwa bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lain. Berarti kalau kita membaca Al-Fatihah, maka bismillah itu harus dibaca. Tinggal persoalannya, apakah mau sir atau jahat, mau pelan-pelan atau mau keras. Ternyata Nabi itu pernah membaca sir, pernah membaca jahat. Kapan dibaca sir, kapan dibaca jahat? Nah, ini ada, saya kutip hadis dari kitab Majma'uz Zawaid juz 2 halaman 108. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah idza qara'a bismillahirrahmanirrahim, apabila Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim, haza minhul musyrikun, orang-orang musyrik mencemoohkannya, dibukain watas dia, dicemoohkan dengan atas dia, dengan siulan.
biar ngehewat gitu. Jadi dicemoohkannya bukan dengan selinut, dengan ngehewat. Kalau Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim itu, kaum musyrik itu ada lewek. Waqalu, kata mereka, Muhammad yad'u ila al-jamaah. Muhammad memanggil-manggil tokoh ilah, di sini sesembahan. Maksudnya nabinya orang Yamamah. Siapa nabi orang Yamamah? Wa kana Musailamah al-Kadzab, nabi palsu itu, yutasamma ar-Rahman ar-Rahim, digelar, disebut-sebut oleh pengikutnya dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Musailamah itu ibu oleh pengikutnya digelar Ar-Rahman. Ketika Nabi membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kata orang Quraisy di luar, tak dengarkan, Muhammad sedang memanggil-manggil pemimpin orang Yamamah. Itu. Nazalat hadhihi ayat, lalu turun ayat yang ada di surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi sholatika, dan jangan kau keraskan bacaan salatmu cekalau teh. Wala tuhabbit biha, dan jangan kau pelankan dengan bacaan itu. Ini diberi komentar di dalam kitab Majmu' Jawaid. Ayatnya itu yang dicetak ke bawahnya saja. Ini yang tulisan selanjutnya itu tafsirannya. Wala tajhar bi sholatika, jangan kau keraskan bacaan salatmu. Fatasma'ul musyrikun, sehingga mendengar orang-orang musyrik, fayuhzi'u bika, kemudian mencemoohkan kamu. Wala tuhabbit biha, tapi jangan juga terlalu pelan. An ashabika, dari sahabat-sahabatmu. Fala tasma'u, sehingga mereka tidak mendengarnya. Maka sejak itulah kemudian oleh Nabi Bismillah itu disirkan, karena suka ada yang mencemoohkan. Amal Rasulullah kemudian memerintahkan alla yajhar biha, untuk tidak menjaharkan Fatihah itu. Demikian Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Kabir wal Awsat, wa rijaluhu muwafiqun, dan rawi-rawinya terpercaya. Jadi kalau begitu, Bismillah pernah disirkan itu karena ada sebab. Sebabnya suka dicemoohkan oleh orang-orang kafir. Sekarang ada tidak Bu yang mencemoohkan kalau kita baca Bismillah? Tidak ada. Di sini saya kira berlaku kaidah fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'illah wujudan kana au adam. Hukum itu berlaku tergantung ada tidaknya ilah. Kalau ada yang mencemoohkan terhadap Bismillah, maka Bismillah disirkan. Kalau tidak ada, maka Bismillah itu dijaharkan, karena ada ilah, ada sebab. Ada juga ulama di dalam tafsir Al-Manar yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim disirkan itu bibatil Islam, pada permulaan Islam. Ketika Islam belum kuat, Rasulullah baca Fatihah juga masih dicemoohkan. Tapi setelah hijrah, Islam kuat, maka Rasulullah kembali menjaharkan Bismillah. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Menyebutkan bahwa Bismillah bukan dari Fatihah berarti ia beruding bahwa di dalam Al-Quran ada tambahan. Padahal jumlahnya ada 113. Padahal kita yakin bahwa Al-Quran ini kosong, murni dari tambahan-tambahan. Soal sir atau jahar, dua-duanya memang pernah dilakukan oleh Nabi. Hanya menurut keterangan yang ada, Bismillah disirkan itu karena ada sebab.
Ketika sebabnya tidak ada, maka semestinya kembali dijaharkan. Demikianlah tadarus kita pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.